Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menggunakan aplikasi si P5 SMA Negeri 1 Lasem untuk Bapak Ibu guru fasilitator atau wali kelas untuk melihat agenda kegiatan dan bukti dukung siswa serta melakukan penilaian proyek tema P5 dalam satu aplikasi. Di awal video saya jelaskan terlebih dahulu ya. Aplikasi ini adalah aplikasi berbasis web, artinya dapat diakses dari device apapun, PC, tablet, HP, asalkan ada browsernya. Tetapi untuk Bapak Ibu guru fasilitator, saya sarankan menggunakan PC atau laptop, karena di aplikasi ini nanti Bapak Ibu guru juga melakukan penilaian. Penilaiannya juga menggunakan aplikasi spreadsheet. Jadi kalau menggunakan PC atau laptop lebih mudah, lebih bagus, lebih responsif tampilannya. Baik, kita langsung saja ke tutorialnya. Di sini saya sudah menyediakan akun untuk uji coba. Silakan nanti Bapak Ibu guru bisa mengisikan username dan passwordnya. Lalu Bapak Ibu guru memilih hak akses sebagai guru, lalu klik login. Muncul tampilan seperti ini, silakan diklik OK. Nah, di menu dashboard awal sudah saya sediakan data rinci ya. Di sini ada kegiatan P5 hari ini. Data ini adalah nanti, jadi ini adalah data yang nanti tampil ketika peserta didik mengisi kegiatan per hari ketika Bapak Ibu guru login. Misalkan hari ini tanggal 5 Agustus dia mengisi, ada peserta didik yang mengisi, maka dia akan terekap di sini. Lalu di data yang kedua ada saya tampilkan semua kegiatan P5. Ini ada 4035 ya, banyak ini. Ini adalah total seluruh agenda kegiatan siswa yang sudah diisikan di aplikasi si P5. Jadi jumlah ini juga ada jumlah peserta didik dari 361 peserta didik ini, mereka semua jumlah agenda kegiatan di total di aplikasi 4035. Lalu di sini juga ada data dokumentasi kegiatan. Data dokumentasi kegiatan ini juga hampir sama dengan semua kegiatan. Bedanya ini adalah bukti dukung yang diupload oleh semua siswa, jumlahnya ada 1145. Lalu di bawahnya sudah saya sediakan video tutorial. Jadi Bapak Ibu guru harapannya nanti tidak bingung menggunakan aplikasi ini. Menu-menu apa saja yang perlu digunakan untuk laporan, untuk rekap nanti, untuk penilaian juga. Jadi nanti video tutorial ini baru direkam pada saat ini. Ini masih video tutorial untuk peserta didik. Jadi nanti ketika pelaksanaan sudah saya update menjadi video tutorial untuk Bapak Ibu guru fasilitator SMA Negeri 1 Lasem. Bapak Ibu guru ketika ingin memplay videonya, silakan diklik yang ini, logo YouTube ini, dia diklik nanti dia akan otomatis play, memplay di aplikasinya. Apabila Bapak Ibu guru ingin tampilan yang lebih lebar, silakan bisa diklik tonton di YouTube, nanti dia akan langsung mengarahkan ke aplikasi YouTube. Kita lanjut ke menu selanjutnya. Di sini sudah saya tambahkan menu laporan P5. Ada beberapa menu, nanti kita bahas satu persatu. Nah, kita bahas dulu yang laporan P5. Kita klik dulu. Nah, di laporan P5 ini ada beberapa submenu. Submenu ini saya
tambahkan saya filter berdasarkan tingkatan kelas. Misalkan kita simulasikan menjadi wali atau fasilitator kelas 11 Merdeka 1 ya. Nah, maka Bapak Ibu harus mengklik yang 11 Merdeka 1, jangan yang lain ya. Misalkan Bapak Ibu guru wali atau fasilitator kelas 11 Merdeka 8, ya Bapak Ibu guru klik yang 11 Merdeka 8, jangan yang lain ya. Makanya ini submenunya juga sudah saya filter berdasarkan kelas, jadi ketika diklik yang muncul datanya nanti berdasarkan kelas ini. Kita simulasikan 11 Merdeka 1 ya, diklik lalu muncul tampilan seperti ini. Di sini sudah saya tambahkan not ya, catatan. Untuk melakukan penilaian project P5, silakan Bapak Ibu guru fasilitator untuk dapat klik tombol nilai project P5 peserta didik ini yang di bawah ini ya, yang hijau ini. Selanjutnya untuk agenda dan dokumentasi kegiatan peserta didik yang akan dinilai, Bapak Ibu dapat membuka dan melihat datanya pada tabel di bawah ini per tema kegiatan P5. Jadi ini saya berbicara dulu ya. Jadi ini datanya kan sudah Bapak Ibu guru klik per submenu tadi ya, per kelas. Nah, dia yang muncul adalah kelas 11 Merdeka 1. Lalu di sini data yang muncul hanya siswa yang ada di kelas tersebut. Ini jumlahnya 36 dan sebagainya. Kenapa ini ada kelas 10 Merdeka atau kelas 10 ini 10 Merdeka lagi. Jadi filternya itu berdasarkan kelas yang pada saat itu siswa itu tempati ya. Jadi kelas di sini jadi kan nanti ketika kelas 12 siswa kan berpindah kelas kalau tidak ya. Nah, nanti kan dia kelasnya bertambah. Contohnya yang kelas 10 kan dia nanti ketika pindah ke kelas 11 kan dia kelasnya diacak. Maka nanti kelasnya dia akan menyesuaikan dengan kelas yang pada saat dia kelas 10, atau nanti ketika pada saat kelas 12 dia nanti juga kelasnya akan menyesuaikan ketika kelas 12. Tapi data yang terfilter di sini itu untuk saat ini berdasarkan kelas 11 Merdeka 1 saja. Jadi walaupun ini nanti datanya 10 Merdeka, tapi ya ini siswanya sudah saya filter berdasarkan kelas 11 Merdeka 1. Oke. Sebelum kita bahas satu persatu, di sini Bapak Ibu guru melakukan penilaian project ya. Bapak Ibu guru bisa klik yang ini, tombol nilai project P5. Silakan diklik. Dia akan mengarahkan ke halaman spreadsheet penilaian. Jadi di spreadsheet penilaian ini semua kelas ya. Jadi harap niku dipilih berdasarkan kelasnya, jangan sampai salah pilih kelas, karena nanti direkapnya akan menjadi satu kesatuan. Nah, ini ada 11 Merdeka 1, 11 Merdeka 2, ini sampai ke bawah ada 11 Merdeka 10 ya. Jadi Bapak Ibu guru sebelum melakukan penilaian silakan jangan sampai salah menilai ya ini, tapi juga sudah ada siswanya juga, ada kelasnya. Harapannya tidak salah menilai. Nah, lalu pertama kali ketika Bapak Ibu akan menilai, silakan Bapak Ibu guru klik sheet rubrik. Nah, dia akan memunculkan rubrik penilaian. Jadi yang Bapak nanti ketika Bapak Ibu guru menilai itu tentang angkanya 1 sampai 4 per dimensi ya. Nih misal 1 itu keterangannya tidak aktif mempromosikan dan sebagainya. Lalu ketika nilainya 2 itu keterangannya berperan kurang aktif, 3 berperan cukup aktif, 4 berperan sangat aktif. Jadi ketika Bapak Ibu guru akan menilai yang nanti di sheet penilaian project, silakan Bapak Ibu guru buka rubrik ini dulu untuk menyesuaikan
nilai dan keterangannya berdasarkan penilaian sumatifnya. Oke, berarti rentangnya kita kan 1 sampai 4. Berarti Bapak Ibu guru menilainya 1 sampai 4. Maksudnya nilai yang diinput nanti angka 1 rentangnya angka 1 sampai angka 4. Kita kembali ke sheet penilaian project. Nah, misalkan kita akan menilai siapa ya? Karena 11 Merdeka 1 kita nilai Zevania ya. Kita coba nilai Zevania. Nah, subjeknya apa untuk penilaian Bapak Ibu guru? Subjeknya adalah hasil isian agenda kegiatan dan bukti dukung yang telah diisikan siswa dan diupload siswa di aplikasi SIP5 melalui akun mereka masing-masing. Jadi sebelum Bapak Ibu guru mengisi ini indikator, ada 9 indikator ya yang perlu Bapak Ibu guru nanti isi. Itu Bapak Ibu guru harus melihat melihat agenda dan bukti dukungnya di aplikasi SIP5. Kembali ke aplikasi SIP5 dulu. Lalu di sini sudah saya sediakan fitur pencarian ya, untuk memudahkan saja. Tapi misalkan Bapak Ibu guru tidak ingin mencari ya, bisa scroll ke bawah. Ini kan 1 sampai 10. Kalau Zevania tadi biasanya paling belakang ya. Bapak Ibu bisa langsung klik next atau langsung halamannya bisa. Ini Zevania tadi yang akan kita nilai. Ada niche-nya, ada nama, jenis kelamin, kelasnya ya. Misalkan Bapak Ibu guru ingin mencari berdasarkan pencarian juga bisa, misalkan di sini Zevania gitu. Nah, dia juga nanti otomatis data tabelnya akan menampilkan datanya dia saja. Nah, lalu ketika Bapak Ibu guru ingin melihat agenda kegiatan yang telah diisi, Bapak Ibu guru klik yang ini, menu ini, lalu disesuaikan dengan temanya kan tema kali ini Bhinneka Tunggal Ika, berarti ya Bapak Ibu guru harus mengklik yang Bhinneka Tunggal Ika, jangan yang suara demokrasi, kewirausahaan atau gaya hidup, karena kan kita saat ini penilaiannya kan berdasarkan tema Bhinneka ya, berarti kita lihatnya di tema Bhinneka Tunggal Ika. Silakan Bapak Ibu guru klik di kelas ini juga bisa, atau di sini juga bisa. Kita klik yang di sini saja ya, untuk melihat agenda kegiatan siswa. Klik. Nah, Bapak Ibu guru akan diarahkan ke halaman daftar kegiatan P5 peserta didik per siswa ya. Di sini sudah saya tambahkan nama. Jadi nanti harapannya Bapak Ibu guru tidak bingung, maksudnya tidak salah memilih siswa untuk dinilai. Jadi saya tambahkan saya tambahkan namanya agar tepat sasaran. Di sini juga sudah saya tambahkan tema juga, tema Bhinneka Tunggal Ika saya garis bawahi. Jadi Bapak Ibu guru menilainya berdasarkan tema. Ini sudah betul berarti, dan namanya. Nah, di sini kita bahas ya. Di sini akan memunculkan data tabel isian kegiatan P5 peserta didik pada tema Bhinneka Tunggal Ika. Contoh, tanggal kegiatannya 7 Agustus jam 7. Kegiatannya apel pembukaan pagi. Nah, resum materi atau kegiatan yang telah dirangkum oleh siswa tersebut, dia akan muncul di sini. Lalu presensinya di sini juga dia hadir ya. Lalu ini bagus ini, siswa yang teladan ya, maksudnya saya beberapa waktu yang lalu menjumpai ada siswa yang malah ini kosong nih. Nanti mohon dicek Bapak Ibu guru, anak perwakilannya ada yang tidak mengisi kemungkinan, jadi mohon dicek satu persatu. Jadi ini bagus ya, lengkap sekali detail. Misalkan contoh tanggal 7 Agustus jam setengah 10, kegiatannya merangkum hasil pemaparan resum materinya ini. Ini lengkap sekali ini. Ada presensinya juga. Lalu ini kan datanya sampai 10. Nah, yang di sini kan menampilkan 17 kegiatan. Ini kan baru 10. Nah, Bapak Ibu guru tujuannya kemana? Nah, ini diklik yang ini, 2 ini atau next.
Nanti dia akan mengarahkan ke data tabel selanjutnya, tanggal kegiatan selanjutnya. Ini misalkan tanggal 8 Agustus 2023 merasa materinya ini. Ini sekali lagi ini sangat lengkap sekali guys untuk siswa ini. Lalu pada tanggal 11 dia kegiatan seperti ini lalu hadir. Nah, di sini Bapak Ibu guru saya tambahkan menu untuk mendownload laporan jika diperlukan ya. Mendownloadnya bagaimana caranya? Nah, di atas ini ada tombol download, lalu ada animasi centang. Silakan Bapak Ibu guru klik saja. Ini dia akan mengarahkan ke halaman untuk print out atau bisa juga save as PDF. Jadi jika Bapak Ibu guru menghendaki, Bapak Ibu guru bisa men-save dokumen ini, atau jika pada saat itu Bapak Ibu guru laptopnya tersambung, PC-nya tersambung printer, itu Bapak Ibu guru bisa langsung memilih printernya, lalu klik print. Kalau mau save as PDF ya diklik save as PDF lalu di save. Nah, untuk cetak laporan ini yang perlu saya sampaikan pertama kali adalah layout ya. Biasanya itu layoutnya itu ketika pertama kali dia akan potret. Nah, ketika potret seperti ini kan apa ya, tidak simetris gitu, karena laporan ini saya desain layoutnya landscape. Jadi ketika potret dia tampilannya guys seperti ini ya, walaupun bagus tapi ya, yang atas ini kurang simetris. Jadi layoutnya Bapak Ibu guru rubah dulu ketika akan men-save as PDF atau print, itu layoutnya diganti menjadi landscape dulu. Nah, dia akan menjadi landscape seperti ini. Di halaman pertama ada nama peserta didik, list, dan tema projectnya. Lalu di halaman kedua ada nama juga, kelas, tema project. Lalu ada isian agenda siswa tersebut, ada resume materi dan sebagainya. Ini sudah sangat lengkap sekali ini. Ketika Bapak Ibu guru ingin men-save juga bisa, atau memprint juga bisa jika menghendaki. Kita simulasikan untuk men-save ya. Ketika nanti Bapak Ibu guru men-save, berarti klik yang ini pojok ini save, kan save as PDF, berarti klik save. Lalu kita save. Nah, ini karena tadi saya sudah menyimpan guys. Klik replace saja. Dia akan otomatis mendownload ke sini. Ini siapa ini tadi? Ini Zevania. Ini bentuk PDF-nya gitu Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu guru simpan untuk dokumen, atau bisa Bapak Ibu print untuk untuk berkas mungkin. Jika menghendaki disimpan tidak apa-apa. Oke, kita close dulu, kita kembali ke aplikasinya. Nah, ketika Bapak Ibu guru sudah selesai mengprint atau men-save PDF, akan muncul halaman seperti ini. Silakan Bapak Ibu guru close saja yang sini, dia akan kembali ke aplikasi si P5. Lalu di sini juga sudah saya sediakan menu untuk kembali, klik untuk kembali ke halaman selanjutnya. Jadi ketika Bapak Ibu guru sudah melihat satu kegiatan siswa dan ingin melihat kegiatan siswa yang lain, Bapak Ibu guru bisa klik ini, nanti dia akan kembali ke halaman sebelumnya. Nah, ini masih ke halaman yang sebelumnya di 11 Merdeka 1. Lalu kan kita simulasikan menilai satu siswa dulu ya. Kita cari Zevania lagi, Zevania ini. Nah, di sini juga Bapak Ibu guru sudah saya sediakan menu untuk melihat dokumentasi kegiatannya. Nah, pada menu dokumentasi kegiatan ini silakan Bapak Ibu guru pilih seperti yang kegiatan tadi ya, per tema. Ini tema Bhinneka Tunggal Ika, kita klik. Oke. Nah, ketika Bapak Ibu guru klik dokumentasi kegiatan per tema, dia juga akan muncul
seperti yang di agenda tadi, ada nama juga, ada tema juga, sudah saya garis bawahi. Bedanya di sini menunya guys, saya jelaskan, ada pencarian juga. Nah, ini bukan tanggal kegiatan guys, ini adalah tanggal upload siswa. Jadi apa namanya, ada ada yang namanya tanggal kegiatan dia melakukan apa itu, kegiatan, yaitu kegiatan. Ada juga tanggal upload. Nah, jadi bisa dibedakan ya, ini tanggal uploadnya dia kapan, lalu tanggal kegiatannya ini. Nah, ini juga sudah saya temanya tema Bhinneka Tunggal Ika, tanggal kegiatan dia 7 Agustus, tanggal uploadnya tanggal 8. Berarti dia mengupload 1 hari setelahnya. Lalu di sini sudah saya tambahkan format file juga, ada JPG, nanti juga PDF. Kalau ada siswa yang mengupload PDF juga bisa muncul terakomodir di aplikasi ini. Nah, di sini juga ada link untuk video. Jadi siswa saya instruksikan untuk jika kegiatannya berupa video, dia harus mengupload link videonya di YouTube atau Google Drive. Jadi ketika ada siswa kegiatannya berupa video, nanti di sini link video ini akan otomatis muncul linknya. Bapak Ibu guru tinggal klik saja, nanti dia akan mengarahkan ke link YouTube-nya atau Google Drive-nya. Jadi lebih simpel. Tapi untuk siswa ini kan dia dokumentasi kegiatannya hanya gambar, jadi di link videonya ini tidak ada. Lalu di sini ada menu opsi apa ini, untuk saya tambahkan tombol untuk melihat filenya, tombol keker ya, tombol stetoskop. Silakan Bapak Ibu guru klik saja, ini klik, lalu dia nah dia akan menampilkan bukti dokumentasinya dia pada tanggal kegiatan hari itu. Nah, ini tadi ini di fotonya kolase ya, bagus. Ini dalam 1 hari kegiatan dia ada beberapa gambar. Nah, ketika sudah selesai melihat ini, Bapak Ibu guru klik yang ini, sudah saya sediakan tombol kembali juga, dia akan mengarahkan lagi ke halaman ini. Lalu ketika ingin melihat foto kegiatan yang lain, misalkan tanggal kegiatannya Kamis, silakan Bapak Ibu klik tombol stetoskop ini lagi untuk melihat filenya. Nah, dia fotonya, bukti dukungnya juga berbeda ya, berdasarkan harinya. Oh, ini bagus ini. Kalau ini dalam 1 hari dia kegiatannya apa saja. Di sini juga ketika sudah selesai melihat, diklik tombol kembali lagi. Lalu di sini juga sudah saya sediakan tombol klik untuk kembali ke halaman sebelumnya lagi, seperti yang agenda kegiatan tadi. Ketika Bapak Ibu guru sudah melihat semua bukti dukung per hari, Bapak Ibu guru bisa mengklik apa ini, ini untuk kembali ke halaman sebelumnya. Nah, kita simulasikan untuk menilai ya, ketika Bapak Ibu guru sudah melihat kegiatan, agenda, dan bukti dukungnya sebagai subjek penilaiannya, Bapak Ibu guru kembali ke spreadsheet rekap nilai ini. Lalu Bapak Ibu guru silakan ini mengisi yang putih-putih ini ya. Ini ada 9 indikator capaian yang harus Bapak Ibu guru nilai. Jadi di tema Bhinneka Tunggal Ika ini tuh ada 3 dimensi, per dimensi ada 3 indikator. Jadi ada 9 nilai yang perlu Bapak Ibu guru input. Nah, rentang nilainya berapa? Tadi seperti yang di rubrik 1 sampai 4. Berarti di sini misal dimensi berkebinekaan global, indikator ini toleransi ini dia dapat misalkan 4, lalu sebelahnya 3 misalkan, lalu nanti 3 lagi. Lalu untuk dimensi bergotong royong misalkan 2, terus 4 lagi, terus 3. Lalu untuk dimensi kreatif juga sama, silakan disesuaikan dengan indikatornya berdasarkan apa tadi, melihat agenda kegiatan dan bukti dukungnya. Silakan Bapak Ibu guru nilai berdasarkan itu, misalkan 3, lalu ini
2 gitu, ini 4. Nah, di sini sudah saya tambahkan data validasi. Jadi data validasi ini fungsinya untuk menghindari salah ketik ya. Misalkan Bapak Ibu guru tidak tersengaja memencet huruf abjad, misalkan G gitu. Ketika di enter, dia memunculkan ini notif, masukkan angka yang kurang dari atau sama dengan 4. Jadi sudah ada data validasinya. Jadi Bapak Ibu guru misalkan mau mengisi ini menjadi 5 kan tidak bisa, karena rubrik penilaiannya kan tadi 1 sampai 4. Kalau mau di misalkan 8 gitu kan melebihi. Itu juga sudah saya data validasi juga, sudah saya include di sini. Diklik enter, nah dia tidak akan bisa. Jadi penilaiannya rentang angkanya 1 sampai 4. Yang putih-putih ini nggih. Ini itu nggih. Nilainya kan semua kelas, tapi Bapak Ibu guru milihnya yang kelasnya masing-masing nggih. Jangan, maksudnya diharapkan tidak salah memilih, karena ini dalam satu sheet ini kelasnya saya gabung untuk memudahkan saya merekap data tabelnya. Ini misalkan kita sudah nilai Zevania, silakan Bapak Ibu guru nanti nilai persiswa. Caranya seperti tadi, dilihat kegiatan dan bukti dukunya dulu di aplikasi CP5, lalu diisi per ini. Misalkan kita sudah selesai semua ini menilai ini, lalu kita kembali ke CP5, lalu Bapak Ibu guru klik yang rekap nilai. Laporan semua kelas ini nanti saya jelaskan di akhir. Kita ke rekap nilai dulu. Nah, di menu rekap nilai ini sudah saya tambahkan keterangan. Dalam proses integrasi data dari Google Spreadsheet dibutuhkan waktu kurang lebih 15 menit sejak Bapak Ibu melakukan input nilai di Google Spreadsheet sampai nilai yang diinput muncul dalam tabel di bawah. 15 menit itu maksimal ya. Integrasi datanya kan Bapak Ibu guru mengisi di spreadsheet, artinya di server Google, lalu dari data itu saya integrasikan ke aplikasi CP5, aplikasi kita. Membutuhkan waktu maksimal 15 menit. Jadi ketika Bapak Ibu guru sudah menilai di sini, kalau mau melihat rekapnya biasanya dia akan membutuhkan waktu maksimal 15 menit. Jadi kadang ada yang tidak langsung muncul, kadang ada yang langsung muncul gitu maksimal 15 menit. Nah, lalu yang perlu saya jelaskan di sini Oh ya. Jadi di sini kan sudah saya tambahkan filter untuk NIS. Misalkan Bapak Ibu guru ingin mencari nilai siswa berdasarkan NIS-nya. Misalkan siapa ya? Tadi Zevania kita contohkan siapa ini? Misalnya ini 228848 ya. Silakan diklik di sini 248 Ini fitur ini untuk mencari berdasarkan NIS saja. Nanti ketika diklik enter dan memproses data, tidak ada ya. Berapa tadi? 228864 kita coba ya. 228864 klik enter. Nah, dia akan memunculkan NIS memunculkan data siswa yang terfilter berdasarkan NIS. Jadi yang muncul hanya data yang siswa yang memiliki NIS itu saja. Sini juga ada jenis kelaminnya, kelasnya juga. Ada tema dan dimensi juga. Kita nanti saya jelaskan di akhir. Ini misalkan kita ingin memfilter berdasarkan kelas. Misalnya tadi kan 11 Merdeka 1 ya. Bapak Ibu guru ya kliknya berdasarkan kelas. Lalu klik yang 11 Merdeka 1 ini, klik yang hanya. Nanti dia akan menampilkan kelas yang di 11 Merdeka 1 saja. Nah, contoh. Nah, di sini saya jelaskan lagi ya. Di sini agak tricky ya. Karena
dalam hal scroll mouse. Jadi ketika Bapak Ibu guru men-scroll mouse, ketika mouse-nya di bagian luar aplikasi ini, dia yang terscroll adalah teks aplikasinya, bukan data tabelnya. Nah, jadi ketika Bapak Ibu guru men-scroll di luar area data tabel, yang terscroll ada aplikasinya. Lalu bagaimana? Nah, ini kan jumlah datanya kan 36, yang muncul kan baru 22. Ketika di scroll kok dia masih 22. Nah, cara men-scrollnya gimana? Bapak Ibu guru silakan scroll di dalam tabelnya sini. Di dalam tabelnya sini, silakan Bapak Ibu guru scroll. Sebentar, ini mouse saya macet ini. Oke. Oh, sudah lancar kembali mouse saya. Oke. Jadi scrollnya di dalam tabel sini, guys. Maka dia akan datanya akan berubah. Ini dia akan 36. Jadi kalau mau Bapak Ibu guru mau men-scroll data tabelnya, silakan di scroll di dalamnya, jangan di luar. Kalau di luar yang terscroll adalah aplikasinya. Nah, contohnya tadi siapa ya? Zevania. Oh, dia langsung muncul ya nilainya ketika sudah kita isi tadi, maksimal 15 menit. Jadi ketika sudah muncul seperti ini, berarti nilai yang Bapak Ibu guru tadi input sudah sudah masuk di server aplikasi kita. Ini misalnya Zevania, dia tadi nilainya ini otomatis ya, maksudnya BSH itu berarti di sini tambah satu keterangan. Tadi kan rata-ratanya berupa angka. Nah, itu sudah saya rumuskan, jadi angka sekian dapat sekian gitu. Ini misal BSH itu berarti berkembang sesuai harapan. Lalu misalkan ada yang BB lah, ini SB, lalu ada SB berarti kan sangat berkembang. Keterangannya sudah saya lampirkan di bawah ini. BB artinya belum berkembang, nilai MB mulai berkembang, BSH ini yang tadi Zevania tadi berkembang sesuai harapan, SB berarti sangat berkembang. Nah, lalu jadi nilai di sini jadi di rapor kurikulum Merdeka SMA itu kan di akhir semester nanti kan Bapak Ibu guru mengisi nilai projectnya kan juga gini, SB gini sangat berkembang gitu. Jadi di sini sudah saya sesuaikan dengan format yang ada di rapor, jadi Bapak Ibu guru lebih mudah untuk menilainya gitu. Misalkan Bapak Ibu guru 11 Merdeka 1, lalu Bapak Ibu guru ingin mendownloadnya, silakan klik yang titik 3 ini pojok ini, silakan klik export, lalu pilih yang CSV atau Excel, silakan klik export, nanti dia akan mendownload. Kita tunggu. Nah, dia otomatis mendownload. Silakan Bapak Ibu guru nanti simpan filenya untuk nanti di akhir semester di akhir semester bisa dilakukan untuk penilaian. Kita coba dulu lihat. Kita klik OK. Nah, di aplikasi rapor SMA juga nilai projectnya itu juga SB, BSH, per tema, per dimensi juga guys. Jadi ini kan 0 karena tadi kan kita ini kan belum diisi, hanya mencontohkan yang tadi Zevania. Jadi ketika nanti sudah diisi semua, Bapak Ibu guru bisa langsung mendownload ya. Jangan di akhir semester, di downloadnya ketika nanti sudah menilai. Silakan Bapak Ibu guru mendownloadnya di aplikasi, jadi bisa langsung disimpan, nanti untuk di akhir semester bisa dibuka kembali untuk dijadikan acuan sebagai penilaian di aplikasi rapor. Nah, ini juga sudah per kelas, per NIS, nilai per tema, per dimensi juga. Oke, kita kembali lagi ke aplikasi si P5. Lalu untuk penilaiannya, rekap penilaian juga sudah
Oh ya, menu ini laporan semua kelas. Nah, bedanya apa dengan laporan ini? Kalau ini menu ini yang saya tampilkan adalah laporan semua semua siswa ya, semua kelas ya. Ini di sini kan ada 361 siswa, artinya data tabel yang muncul di sini adalah semua siswa. Bedanya di sini tidak saya tambahkan menu untuk nilai project. Kalau yang di sini kan tadi ada, di atas ini kan tadi ada nilai project ya, kalau yang pilih ini. Kalau semua kelas ini tidak ada, jadi hanya apa ya, untuk melihat semua siswa lah, maksudnya misal ini sudah semua siswa ini. Lalu aplikasi ini masih dalam tahap proses pengembangan gitu. Harapan besar saya, aplikasi ini sudah mencukupi kebutuhan Bapak Ibu guru untuk merekap kegiatan, agenda, dan bukti dukung siswa, serta menilai dalam satu aplikasi ya. Jadi untuk saat ini menurut saya aplikasi ini sudah memenuhi kebutuhan itu. Mungkin untuk kedepannya akan saya tambahkan menu-menu yang mendukung untuk kegiatan penilaian juga. Lalu di sini sudah saya jelaskan menunya hampir semuanya. Oh ya, ketika Bapak Ibu guru ingin logout dari aplikasi, silakan klik yang ini, lalu klik keluar. Nanti dia akan